Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid Consulting kali ini. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai jurnal. Dalam akuntansi itu ada istilah jurnal. Kemudian fungsi jurnal. Apa fungsi jurnal itu? Jurnal fungsinya ada 3 teman-teman ya. Ada fungsi analisis, yang kedua ada fungsi pencatatan, dan yang ketiga adalah fungsi historis. Fungsi analisis ini adalah menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya. Jadi ada yang didebit, ada yang dikredit, kemudian ditentukan jumlahnya. Ini adalah fungsi analisis dari jurnal. Yang kedua adalah fungsi pencatatan, mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangannya. Ini adalah fungsi pencatatan. Fungsi historis itu adalah fungsi secara kronologis teman-teman. Ini mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Kronologis itu adalah secara berurutan, ada tanggalnya, kemudian ada keterangannya, itu namanya kejadian secara kronologis. Jadi kronologis itu berdasarkan tanggal waktu kejadian, itu namanya kronologis. Oke teman-teman, kemudian jurnal. Jadi ada fungsi 3 fungsi jurnal tadi, kemudian di sini ada pengertian jurnal, catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebut rekening yang akan didebit dan dikredit serta jumlahnya masing-masing dan referensinya. Maksudnya jurnal itu adalah sistematis berurutan, kronologis, kejadiannya berurutan juga teman-teman. Kemudian ada debit dan ada yang dikredit serta jumlahnya. Nah, itu pengertian dari jurnal teman-teman. Yang tadi sudah jurnal, fungsi jurnal ada 3, saya ulangi, fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Kemudian pengertian jurnal sudah, sekarang bentuk jurnal teman-teman. Bentuk jurnal bisa kita lihat semacam ini. Ada di sini ada kolom tanggal, kemudian di sini adalah rekening atau akun, ini tanggal. Ada rekening atau akun, kemudian ada referensi, kemudian saldo debit dan kredit di sini. Jadi ada tanggal, saya ulangi teman-teman ya, ada tanggal, kemudian rekening atau akun, referensi, ini untuk menulis kode teman-teman ya, referensi itu, debit, dan di sini kredit teman-teman. Kemudian contohnya pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji. Ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Dari transaksi ini adalah pemilik menyetorkan uangnya sebagai setoran modal. Berarti, yang artinya adalah investor itu membawa uangnya, menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Nah, perusahaan ini baru mencatat. Mencatatnya seperti apa? Yang bertambah apa dan yang didebit mana, yang berkurang mana, yang dikredit mana, apa saja. Karena investor atau pemilik menyetorkan uangnya ke perusahaan, maka perusahaan itu akan mendapatkan kas uang sebesar 500 juta. Berarti kasnya bertambah. Kemudian karena sebagai setoran modal, maka modalnya juga bertambah. Yang ini teman-teman, kalau yang kemarin itu kan dalam buku besar itu kita buat begini teman ya, begini, lihat bentuk T. Yang sini kas, kemudian buat lagi, yang sini modal, di sini ditulis 500 juta. Berarti modalnya bertambah, kasnya juga bertambah. Kalau kita gambarkan teman-teman, ini kas kita buat buku besar dulu di sini. Kas kita buat buku besar, ditulis 500 karena kasnya bertambah sebelah debit. Kemudian
kita buat modal. Modalnya adalah 500.000 sebelah kredit, karena modal bertambah sebelah kredit. Ini teman-teman harus hafal. Bertambah sebelah mana, berkurang sebelah mana. Kemudian setelah ini terbentuk, maka kas inilah yang teman-teman yang kita tulis di sini. Kas ini adalah kita tulis namanya akunnya kita tulis kas. Kalau dibuat jurnal ini teman-teman ya, kas pada modal, ini yang debit, ini yang kredit. Untuk menulis jurnal itu harus dibunyikan yang debit dulu, kemudian yang kredit. Berarti yang artinya adalah kas, kalau kita buat jurnal di sini kas pada modal, agak menjorok teman-teman ya. Agak menjorok. Ini berarti kas, kita tulis di sini kas, teman-teman. Kas. Kemudian ditulis nominalnya sebelah debit. Dilanjutkan lagi dengan modal. Kas pada modal kita tulis menjorok ke kanan sedikit. Kemudian ditulis nominalnya 500.000. Itu teman-teman. Contoh lagi misalkan selain ini teman-teman ya. Misalkan kita membuat ya, cara membuat jurnal itu ya begini, kas dari transaksi ini, dari transaksi menyetorkan uangnya ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal, maka teman-teman harus langsung membuat jurnal secara logikanya. Kas pada modal, kasnya 500 juta, modalnya 500 juta. Misalkan teman-teman selain ini bagaimana? Diterima pendapatan misalkan. Jurnalnya bagaimana? Kasnya bertambah, pendapatannya bertambah karena perusahaan itu menerima. Maka kalau kita menerima uang, maka kalau kita catat adalah kas pada pendapatan, sama seperti ini. Kas pada pendapatan. Misalkan membayar utang teman-teman. Membayar utang, perusahaan membayar utang, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Misalkan ini kita ganti, kas tulis ini, ganti utang, berarti sebelah sini teman-teman debit. Berarti hutang pada kas. Nah, kalau sudah kita ada setiap transaksi, karena akuntansi itu diawali dengan jurnal, yang pertama itu transaksinya diawali dengan ada bukti transaksi, kemudian jurnal. Jurnal inilah nanti teman-teman yang dibawa ke buku besar. Setelah buku besar, kemudian ke neraca saldo teman-teman. Oke teman-teman, dari sini bisa dimengerti, bisa mempelajari lebih lanjut mengenai jurnal teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu yang D9. Yang ini adalah D8. Maka teman-teman pastikan mengikuti terus dengan kodenya. Kalau kode D itu berarti akuntansi dasar. Berarti nanti harus D1, D2 sampai seterusnya sampai akhir. Teman-teman belajar akuntansi dasar itu kodenya D yang pertama. Jadi urut. Jadi akuntansi itu biar nyambung. Oke, teman-teman. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.